satukan hati kita, saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, kami ada di tempat ini Bapa, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kasih-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hari-hari yang kami telah lalui Bapa, di situ ada penyertaan-Mu Tuhan. Kami ada Tuhan, selalu bersama-sama dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, Tuhan yang selalu mengiringi langkah kaki kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Bapa, kami mau berikan pujian kami, hormat kami, kemuliaan kami hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Terima kasih.
kasih Bapak, terima kasih. Terus bekerja ya Roh Kudus. Kami bebaskan roh kami Tuhan. Kami biarkan roh menjamah memberkati kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin saudara. Saudara colek kiri kanannya saudara. Berikan senyummu yang paling manis saudara. Berikan kasihmu satu dengan yang lain. Kita percaya Tuhan akan memberkati kita pagi ini, amin. Berkatnya selalu ada atas kita saudara. Sukacita, damai sejahtera, kasihnya itu berkat yang melimpah-limpah, amin. Amin, kita bersyukur buat Tuhan. Kita katakan, kita dipilih dari segala bangsa untuk mencintai Tuhan lebih lagi, amin. Amin. Haleluya Tuhan.
kita, amin. Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang menciptakan dunia ini. Kita siapkan hati kita saat ini. Kita buka hati kita saat ini buat Tuhan berbicara buat kita. Biarkan Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita. Biarkan Tuhan yang memberi kekuatan buat kita hari lepas hari. Karena tanpa Tuhan kita tidak dapat menjalani hidup ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku.
generasi kepada generasi, Engkau tetap Allah yang berserta dengan umat-Nya. Terbuktilah Engkau Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Apa yang kami boleh lihat, apa yang boleh kami rasakan, hari meneruskannya kepada hari, musim meneruskannya kepada musim, dan tetap Engkaulah Allah bagi hidup kami. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini Tuhan, kami sungguh datang ingin menemui Tuhan. Kami tidak mau bertemu dengan siapa-siapa kecuali Tuhan. Tuhan, terima kasih karena ketika kami mulai berharap kepada manusia, Tuhan, kami tahu kami akan mengalami kekecewaan. Tapi ketika kami menaruh dan memandang wajah Tuhan, sungguh harapan kami ada. Jiwa kami bangkit, jiwa kami beria-ria di dalam Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Biar kasih karunia Tuhan ada di tempat ini. Sertai kami Tuhan, agar kami boleh menerima kebenaran firman. Dan biar setiap firman boleh jatuh di tanah yang baik, sehingga firman Tuhan boleh bertumbuh dan menghasilkan buah-buah ya Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk setiap tanah kering, tanah di pinggir jalan, dalam nama Yesus. Dan Engkau yang mau mencuri setiap firman Tuhan, kami katakan dalam nama Yesus, Engkau tidak punya bagian dalam ibadah kami. Dalam nama Yesus, diam Engkau. Aku ikat, aku patahkan, dan aku hancurkan dalam nama Yesus. Pergi dan tinggalkan pekerjaan. Mari setiap umat Tuhan yang siap menerima taburan benih firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Shalom, apa kabarnya hari ini? Wah, masa sih? Biasa di luar apa luar biasa nih? Coba lagi-lagi, shalom. Saudara tahu nggak, ketika kita mengatakan shalom, biasanya nggak bosan-bosan nih. Kenapa kita harus membalas juga dengan shalom? Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia bilang begini tengah-tengah, shalom katanya, damai sejahtera bagimu. Berarti ketika kita mengatakan shalom, kita memberikan dan mentransfer damai sejahtera kita kepada orang lain. Amin. Ya, shalom saudaraku, pagi hari ini pagi yang luar biasa. Saatnya kita mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan adalah bukan saatnya mulai duduk tenang dan mata mulai kiep-kiep ngantuk ya. Saatnya mendengar firman Tuhan adalah membuka hati, membuka mata gitu ya. Nah, perhatikan hari-hari ini saya sedikit memperhatikan perkembangan industri musik Korea. Wih, wah, Kak, idolnya boy band ini hanya wah. Enggak, bukan. Saya menjadi pertanyaan besar di dalam hidup saya adalah begini. Korea dulu itu luar biasa loh pergerakan rohani. Kita kalau khotbah gitu ya, hamba-hamba Tuhan yang khotbah itu selalu bilang, Korea luar biasa, dahsyat, pagi-pagi doa, di mana-mana doa, rumah doa. Tapi sekarang yang terkenalnya apa? Boleh tahu kalau anda dengar kata Korea apa? Operasi plastik. Oh ya, boleh macam-macam. Ada dramanya itu loh. Waduh, sedih banget. Saya kebetulan punya teman sih ya, bos gitu ya, orang Korea. Dia bilang katanya sebenarnya drama Korea itu tipuan aja. Sebenarnya laki-laki Korea itu tidak seromantis di film drama. Laki-laki Korea itu kasar kata dia. Jadi supaya sikapnya berubah, dibikinlah drama-drama Korea yang apa? Yang romantis cowoknya gitu katanya. Ini orang Korea sendiri yang bilang. Orang Korea kasar sama istrinya tuh kasar, nggak ada romantis gitu. Ya, apa yang kita dengar tentang Korea hari-hari ini adalah saya lihat kalau boy-boynya Korea itu, ya, pakai apa tuh cewek itu pakai yang alis buat apa namanya? Apa sih yang suka ditarik kayak gitu? Apalah? Saya kagak pernah pakai soalnya, jadi mohon maklum. Saya bukan praktisi gitu ya. Ya pakai gitu ya, lihat ya kalau boy-boynya Korea kan ya pakai alis yang ditebelin bedak gitu. Oh, terus wajahnya tuh kok mirip lama-lama bukan mirip artis, mirip kayak ngeri gitu ya, kayak mirip setan gitu ya. Nah, apa yang terjadi saudara? Saya mulai tanya sama Tuhan dan belajar gitu. Kegerakan di Korea memang luar biasa, kegerakan di Amerika luar biasa. Tapi ketika kegerakan dimulai, pekerjaan si jahat juga mulai. Katanya kalau yang pernah pergi ke Korea itu, wah brosur-brosur telanjang, ya apa prostitusi itu biasa banget di sana katanya loh ya. Saya belum pernah ke Korea, gitu.
Saya belum pernah ke Korea, tapi katanya gitu ya. Nah, perhatikan baik-baik, pekerjaan Tuhan besar. Anak-anak muda Korea sekarang udah banyak lagi yang nggak ikut Tuhan ke gereja, ya. Sama ada satu generasi di firman Tuhan dikatakan ketika Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan tuh selalu bilang gini, ajarkanlah ini kepada anakmu siang dan malam, kepada keturunanmu, katakan kepada anak-anakmu bahwa Allahmu yang menyelamatkan engkau dari Mesir. Begitu ya. Nah, hari ini kita mau belajar. Boleh tahu dulu sebelum saya lanjutkan, minggu lalu ya, gembala kita Pak Dani membawakan firman, judulnya apa ya? Ketes. Judulnya apa ya? Wah iya, jangan Pak Victor nyatet. Jemaatnya ada jemaat. Benar nggak judulnya itu? Benar ya? Iya. Saya minggu lalu saya duduk di belakang, Pak Dani jelas sekali bilang harus benar-benar bertemu dengan Tuhan. Jadi benar-benar bertemu dengan Tuhan. Jadi ada yang nggak benar dong, ada. Orang yang nggak benar-benar bertemu dengan Tuhan tuh ada banget. Ya, ada banget. Ya, saya akan mulai. Mari kita lihat dulu di Maleaki, bukan Maleaki ya, Maleaki 3:13. Saat yang firman Tuhan dimulai. Ya. Baca ayat, baru firman Tuhan dimulai. Di bawah judul perikop kemenangan terakhir orang benar. Kita mau baca ya. Ayat 13 sampai 18 kita baca gantian ya. Saya baca yang bilangan prima. Susah banget Pak Kak, biasanya juga ganjil genap, ini ada bilangan prima. Bapak dan Ibu bilangan pecahan. Wah, lebih aneh lagi, gawat nih. Nggak, tetap ganjil genap aja ya. Nggak usah bilangan prima, bilangan desimal, nggak bisa. Saya 13, Bapak dan Ibu 14, begitu seterusnya ya sampai 18. Jangan terlalu serius Bapak dan Ibu, tenang, santai dikit gitu ya, santai dikit. Kemenangan terakhir bagi orang benar, ayat 13 bilang begini, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apa yang kami bicarakan di antara kami tentang engkau? 14. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur. Nah, perhatikan, orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. 16. Amin. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. 18 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka antara orang benar, antara orang yang beribadah, Bapak dan Ibu, hari-hari ini terjadi suatu pergeseran paradigma, konsep pandangan bahwa kalau beribadah kepada Tuhan sama aja. Saya pergi ke gereja, nggak ke gereja sama aja, melayani nggak melayani sama aja. Malah ketika saya mulai melayani Tuhan, hidup saya mulai agak-agak seret nih. Dulu kayaknya wah asik banget, ya. Pak gulipat, saling sikat, adu rogoh, aduh, udah lebih enak kayaknya, nggak banyak aturan. Perhatikan, ada perubahan paradigma saat ini karena katanya kata Tuhan, ini umat Tuhan udah berbicaranya mulai kurang ajar. Kenapa? Mereka bilang kalau beribadah kepada Tuhan tuh biasa aja, nggak ada perbedaan. Apa perbedaannya? Beribadah sama nggak beribadah sama kok. Itu sih itu rajin ke gereja, gitu-gitu aja hidupnya, nggak ada perbedaan. Halo, hati-hati. Hari-hari terakhir mulai terjadi pergeseran. Ya saya sudah pernah sampaikan kita masuki dalam masa yang sukar ya. Masa yang sukar itu bukannya masalah beras naik, garam naik, cabai naik aja. Ada masa di mana orang mengenal Tuhan itu, waduh, mulai keputar-putar pikirannya. Ya, mulai keputar-putar pikirannya. Nah, Tuhan katakan ada satu hal penting. Kamu bicara, kamu kurang ajar tentang aku, kata Tuhan.
Kamu kurang ajar. Kenapa? Kalau kita bilang dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam sikap ini kita bilang gini, kayaknya sama Tuhan biasa-biasa aja, hidup saya nggak pernah ada perubahan. Biasa-biasa aja. Bicara kamu kurang ajar ya, kata Tuhan. Ini pesan Tuhan ini kuat sekali. Jadi menyembah Tuhan sungguh-sungguh sama nggak menyembah Tuhan sungguh-sungguh biasa aja. Gak ada perbedaan. Katanya kalau nggak menyembah Tuhan sungguh-sungguh mati. Saya datang doa semalaman, biasa aja. Saya buka mata nggak apa-apa. Halo, perhatikan di ayat 18 Tuhan kasih satu kesimpulan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang fasik itu berbicara, itu golongan orang anak-anak Tuhan juga loh. Ya, antara orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepada Allah. Kapan saatnya terjadi Tuhan akan membedakan? Tunggu tanggal lainnya. Tunggu tanggal lainnya. Saat guncangan yang begitu besar terjadi, lihat Tuhan akan membedakan orang-orang benar dan orang-orang fasik, kata Tuhan. Ada satu cerita yang luar biasa. Yuk kita lihat Matius. Ini ada satu cerita yang luar biasa. Ketika saya renungkan, ini menjadi hal yang apa ya? Matius 11. Matius 11. Matius 11 ayat 2 sampai ayat 11. Kita baca lagi gantian ya. Saya mulai dulu, Bapak dan Ibu kemudian. Ya, Matius 11 ayat 2 mulai sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. 3. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. 5. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. 7. Apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. 9. Karena tentang dia, Yohanes Pembaptis, ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. 11. Siapa yang di sini lahir dari seorang rahim perempuan? Angkat tangan. Kayaknya kita semua pasti lahir dari lahir perempuan ya. Nggak kayak Sundokong kan lahir antara kekuatan langit dan bumi jadi batu gitu. Aneh itu cerita. Gitu ya. Perhatikan. Yesus bilang begini. Dari orang yang lahir dari rahim ibu nggak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Dahsyat ya Yohanes Pembaptis. Saya mau tanya, dahsyat nggak? Yang lahir, yang merasa lahir dari rahim ibu nggak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Bukan saya yang bilang, Tuhan Yesus yang bilang. Dahsyat kan? Dan Tuhan Yesus bilang juga bahwa Yohanes Pembaptis lebih besar daripada nabi-nabi sebelumnya, daripada Elia, daripada yang ada sebelum Yohanes Pembaptis. Lebih besar. Elia juga hebat banget. Elia. Tahu Elia? Tahu Elia? Bukan teman saya loh ya. Elia sini. Elia adalah firman Tuhan. Nabi Elia lah dahsyat, men. Dahsyat Nabi Elia. Tapi katanya Yohanes Pembaptis lebih besar. Elia, Yesaya, Yeremia cuma bisa bernubuat tentang Mesias. Tapi Yohanes Pembaptis melihat Mesias. Dahsyat ya? Jadi udah dahsyat ya Yohanes Pembaptis. Tapi ada paradoks. Ya, ada paradoks. Maksudnya ada pertentangan. Perhatikan baik-baik. Di ayat yang ke-6 ya, perhatikan baik-baik ayat
Dan berbahagialah orang yang tidak. Pernyataan Yesus menjadi kecewa dan menolak aku setelah ada pertanyaan apa sebelumnya? Boleh tahu ayat selanjutnya? Ada pertanyaan dari Yohanes Pembaptis, betul? Dia nyuruh muridnya tanya sama Yesus, benar nggak kamu itu Mesias? Atau saya harus tunggu lagi? Ini orang besar loh, nabi besar. Kata Tuhan Yesus, lebih besar dari semua yang pernah lahir dari rahim wanita. Bapak dan Ibu, ternyata saya dapat begini. Waktu Yohanes Pembaptis posisinya lagi dalam penjara. Tahu ya cerita di Alkitab ya, saya jangan usah cerita nih. Jadi Yohanes Pembaptis itu bilang ke Raja Herodes. Raja Herodes itu ngambil seorang istri, ya Herodias. Ya, Herodias ini adalah istri dari Filipus, saudaranya, diambil menjadi istri oleh Herodes. Dibilangin begini sama Yohanes Pembaptis, nggak halal katanya, haram kamu ngambil. Herodes, ngambil istri itu tuh haram kamu. Digituin, wow panas hatinya. Ya. Bapak Ibu, ini bukan dongeng. Kok kayaknya melongo semua sih? Ini bukan dongeng, ada di Alkitab. Ini bukan dongeng, Pak. Ini ada di Alkitab. Jadi Yohanes Pembaptis bilang begitu, haram kamu ngambil istri saudaramu itu. Ya, jadi istrinya itu sakit hati sama si Yohanes Pembaptis. Dia pengen bunuh nih Yohanes Pembaptis. Akhirnya Yohanes Pembaptis dimasukin dalam penjara. Gitu kan ceritanya ya. Sebelum akhirnya dia dipenggal. Gitu. Nah, waktu dalam penjara itu Yohanes Pembaptis, orang hebat, orang yang membaptis Yesus, dia yang juga melihat Roh Kudus dalam rumah merpati turun ke dalam Yesus. Dia juga seorang nabi yang besar yang melihat suara dari surga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yohanes Pembaptis ketika dalam penjara, dia mulai timbul keraguan. Nabi besar, seorang besar yang lahir dari seorang dari rahim wanita, nggak ada yang lebih besar dari dia. Dia mulai bertanya, benar nggak sih kamu Mesias atau saya harus tunggu lagi? Wow, paham nggak maksudnya? Bapak Ibu ngikutin saya ya. Saya cuma ingin melihat begini. Ketika sesuatu kita lihat dari kacamata kita, maka semua berubah. Yesus bilang gini, ayat 6. Orang yang tidak menjadi kecewa. Yesus tahu banget Yohanes Pembaptis mulai timbul kekecewaan. Benar nggak sih ini Mesias atau saya harus tunggu lagi? Paham Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu, kalau kita baca firman, saya ajarin begini ya. Orang kalau misalnya sharing ya di apa sih namanya? Di blasting gitu. Kalau dapat renungan di blasting gitu ya, kadang-kadang kita baca tapi mungkin kita belum renungkan gitu. Kalau blasting itu gampang. Jadi saya dapat WA, saya sebarin lagi gitu. Tapi saya belum renungkan gitu ya. Itu gampang banget. Tapi ketika kita merenungkan firman Tuhan itu gini. Bapak Ibu kalau makan kacang 1 kilo tanpa dikunyah kenyang nggak? Makan kacang 1 kilo tapi jangan dikunyah, masuk 1 kilo. Bisa, bisa. Coba aja. Makan 1 kilo, kenyang nggak kira-kira? Kenyang. Tapi mohon maaf nih ya, pas lagi pembuangan, maaf. Benar nggak kira-kira? Nggak dikunyah. Terus Bapak dan Ibu makan kacang 1 kilo, tidur siang, jalan berdiri, turun kacangnya, nggak dikunyah. Firman Tuhan itu perlu dikunyah. Perlu dikunyah. Makanya baca firman Tuhan. Ketika kita renungkan, saya dapat kemarin harus benar-benar mengenal Tuhan, benar-benar menemui Tuhan. Kata gembala kita pada ini, saya renungkan, saya menemukan, oh iya, Yohanes Pembaptis pun ya seorang nabi besar, bahkan dia dalam tanda kutip meragukan kemesiasan Yesus. Jawab pertanyaan ini, nggak usah dikasih tahu kiri kanan, nggak usah nyontek. Pernahkah kita menjadi kecewa ke Tuhan? Pernahkah timbul dalam hati kita kekecewaan kepada Tuhan? Tuhan, aku udah nunggu Tuhan. Aku udah nunggu begitu lama, nggak ada perubahan. Lalu kita mulai kecewa sama Tuhan dan kita mempertanyakan, benar nggak sih Tuhan itu penyelamatku? Benar nggak sih Tuhan itu yang akan menolong hidupku? Gak usah dijawab, jangan kasih tahu kiri kanan jawabannya. Jawab dalam hati. Pernahkah kita merasa kecewa dengan Tuhan? Ini bahaya. Berbahaya gini, Malaiki 3 ayat 13 dibilang ini, bicaramu kurang ajar tentang aku, kata Tuhan.
Kita beribadah, tapi kita mempertanyakan, kita kecewa sama Tuhan. Bagi Tuhan, itu adalah sesuatu yang harus kita perbaiki terlebih dahulu. Nah, judul khotbah hari ini, belum dikasih judul kan khotbahnya ya. Kecewa pada Tuhan, tanda tanya. Wah, gitu ya. Nah, saya mau kasih tahu gini, orang yang kecewa sama Tuhan itu biasanya dia pakai kacamata yang berbeda. Saya kemarin anak-anak udah ke Curug Gentis ya. Saya ganti baju ke toilet. Saya masuk toilet, saya cari lampu. Mana lampunya? Nggak ada lampu, gelap banget di toilet. Saya lupa, saya masih pakai kacamata hitam. Jadi saya masuk toilet, saya nyari lampu. Ini gelap banget sih. Mana sih lampunya gitu ya? Saya lupa, saya masih pakai kacamata hitam. Jadi toiletnya gelap banget. Gelap banget pas saya buka kacamata. Oh iya, pakai kacamata hitam. Terang, saudara. Perhatikan. Ini aneh, lucu, tapi nyata ya. Tahu nggak Bapak dan Ibu, hidup kita juga kadang-kadang seperti itu. Kita memandang Tuhan dengan kacamata kita sendiri. Ada 3 hal yang harus kita perbaiki ketika kita mau mengenal Tuhan supaya kita tidak kecewa. Jawaban Tuhan Yesus selalu berbeda ya. Murid-muridnya Yohanes tanya sama Tuhan Yesus, apakah engkau Mesias atau kami nunggu lagi? Yesus bilang apa jawabannya? Iya. Jawaban Tuhan Yesus itu orang yang wah. Tuhan Yesus nggak bilang akulah Mesias, nggak ada lagi. Tapi Tuhan Yesus nggak jawab gitu. Di ayat 5 bilang apa? Kasih tahu sama Yohanes apa? Orang buta, orang lumpuh, orang kusta, orang tuli, orang mati, dan kepada orang miskin. Bukan kepada orang miskin dikasih duit ya. Ayatnya nggak ada. Pada orang miskin diberitakan kabar baik. Perhatikan baik-baik. Ya. Tuhan Yesus jawabnya sederhana. Kasih taunya sama Yohanes, apa yang kamu lihat itu orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berjalan, berbicara, orang lumpuh berjalan. Kasih tahu aja sama Yohanes. Kenapa Tuhan Yesus jawab itu? Tuhan Yesus kan mau kasih tahu Yohanes gini. Yohanes itu seorang yang tahu kitab ya, kitab Taurat tuh jago Yohanes. Ya, hafal mungkin. Ya, perhatikan baik. Jawaban Yesus menohok hidup kita sebenarnya. Kita akan kecewa sama Tuhan begitu kita melihat Tuhan dari sisi pandang kita. Coba katakan sama-sama ya, kacamata Tuhan. Tuhan nggak bisa dilihat dari sisi kacamata kita. Ya, Tuhan nggak bisa dilihat dari sisi kacamata kita. Seperti saya kalau pakai kacamata hitam semuanya. Coba ganti kacamata biru. Kira-kira tampang yang lain jadi apa? Biru. Saya pakai kacamata pink, nggak mungkin punya sih memang gitu ya. Tapi gelasnya juga pink. Kira-kira warnanya jadi apa? Pink. Kacamata yang benar memandang Tuhan akan menentukan bagaimana kita memandang Tuhan. Amin. Lihat Tuhan dari sisinya Tuhan. Dari sisinya Tuhan. Dan dari sisi kita, kalau sisi kita sih maunya gini ya. Kita menyembah, penyembahan kita nyampe ke Tuhan. Kan maunya kita gitu tuh. Doa, Tuhan, kontrakan habis bulan depan, belum ada duit. Ada tas di depan. Bapak dan Ibu kebanyakan nonton Alibaba sama Aladin. Yang 3 permintaan itu loh di sini. Kebanyakan nonton kayak gitu. Maunya kita gitu kan, kalau pandang Tuhan. Kalau kita lagi ada masalah, Tuhan, anak saya bermasalah, anak saya ini aduh susah banget, tiba-tiba Mama, aku pulang. Ada yang perlu dibantu nggak Ma? Sebelumnya mau nggak begitu. Kita maunya instan, betul? Kita maunya supranatural terjadi. Tuhan enggak begitu. Kalau Tuhan begitu mah celaka kita. Mau ya kayak begitu? Bisa sih. Tapi kalau kita buat dosa langsung mati, mau nggak? Pernah nih ada kejadian kuasa Tuhan begitu besar turun, tapi kalau kuasa besar Tuhan nggak boleh ada dosa sedikit pun, nggak boleh ada ketidakkudusan, mati langsung.
Ingat Ananias dan Safira? Anak Ananias dan Safira bawa persembahan kepada Tuhan. Bohong doang sama Tuhan. Bohong doang. Bohong doang bukannya sama Tuhan ya, sorry. Bohong doang sama para rasul. Tapi hadirat Tuhan lagi kenceng di situ, main-main. Dosa mati, gubrak. Gak bisa. Perhatikan baik-baik. Tubuh kita gak bisa menampung kemuliaan Tuhan yang begitu besar. Gak bisa. Makanya bersyukurlah tubuh kita. Roma 12 katakan kita baik tubuh kita adalah Tuhan. Yang pertama adalah pandang Tuhan dari kacamata Tuhan. Katakan kacamata Tuhan. Bagaimana tahunya kacamata Tuhan? Mereknya apa kacamata Tuhan? Ray-Ban. Saudara, bacalah firman Tuhan. Kita tahu apa Tuhan mau dikenal. Amin. Ya. Saudara, saya sangat bersyukur. Ya, kalau ada anak-anak muda, siapapun yang kirim renungan, broadcast, wah saya senang banget. Tapi saya lebih senang ketika orang yang mentransferkan firman renungan firman Tuhan itu mengerjakan ayat yang dia dapat itu. Kenapa saya sangat pilih-pilih? Ya, ketika hidup kita terbuka di hadapan manusia, itulah sasaran empuk kita bagi iblis. Percaya nggak Bapak dan Ibu? Makanya firman Tuhan baru ini, jangan suruh orang-orang baru melayani Tuhan, karena mereka akan menjadi sasaran iblis. Itu benar banget. Orang yang nggak kuat, belum saatnya disuruh melayani Tuhan, dia akan jadi sasaran iblis. Benar banget. Tapi juga jangan ragu-ragu melayani Tuhan. Gitu. Ya. Lihat Tuhan dari kacamata Tuhan. Amin. Yang kedua, lihat manusia dari sudut pandang Tuhan. Lihat manusia dari sudut pandang Tuhan. Kita nggak akan kecewa ketika kita memandang manusia dari sudut pandang Tuhan. Yuk, mari kita lihat dulu Ayub 3 pasal 1. Melihat diri kita dari sudut pandang Tuhan. Ya, yang kedua adalah melihat diri kita dari sudut pandang. Ayub 3 ayat 1 bilang apa? Ayub 3 ayat 1. Mari Bapak dan Ibu baca sama-sama sama saya. Sesudah itu Ayub mengutuki hari kelahirannya. Ayub mengutuki hari kelahirannya. Bapak dan Ibu, pernahkah dalam hidup kita memandang diri kita enggak dari kacamata Tuhan, dari diri kita sendiri? Yang terjadi adalah mungkin kita akan mengutuki hari kelahiran kita. Kalau Bapak dan Ibu baca bawahnya, yang itu ngeri banget ya. Maka berbicaralah Ayub, dialah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Waduh, dia pengen gugurin. Kalau dia bisa putar balik, biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya. Janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu. Awan gemawan menudunginya, dan gerhana matahari mengejutkannya. Saudara, orang yang memandang dirinya sendiri dari sudut pandang dia dan bukan dari sudut pandang Tuhan akan mengutuki hari kelahirannya. Ada loh orang, saya punya temennya. Orang tuh hari-hari ini takut hidup, bukan takut mati. Takut hidup, makanya banyak kasus bunuh diri, benar? Kenapa ya gue lahir dari keluarga begini? Kenapa ya gue lahir dari keluarga begini? Kenapa ya saya lahir dari keluarga ini? Saudara, kita nggak bisa pilih kita lahir dari di mana, betul? Ketika Tuhan katakan, coba keluarkan pandangan Tuhan atas hidup kita. Ayat-ayat apa yang mendukung ketika kita merasa diri kita nggak berguna? Boleh tahu saya dengar? Kita merasa diri kita tidak berguna. Ayat firman Tuhan apa yang mengatakan bahwa kita? Boleh saya minta satu ayat atau dua ayat pandangan Tuhan atas hidup kita? Tahukah engkau betapa berharganya engkau? Boleh. Yang lain? Halo. Ini baca firman Tuhan tadi ya, semua ya, tiap hari ya. Oh iya, Putri di Mazmur ya. Yang lain? Yang lain? Ada, boleh? Ayo jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan cung, yang tahu Alkitab. Dan cung, yang baca Alkitab. Dan cung.
Saya mau kasih apresiasi dong buat Ibu Maria sama Buder udah selesai baca firman Tuhannya. Kasih tepuk tangan dulu. Kita kasih aplaus, luar biasa. Satu Alkitab diselesaikan. Luar biasa. Ya. Mereka orang-orang yang taat baca firman Tuhan. 3 pasal per hari ya Buder ya. Ya, walaupun sambil ngantuk-ngantuk. Nah, perhatikan Bapak dan Ibu, ketika kita memandang diri kita dari sudut mata diri kita sendiri, ketika kita memandang diri kita dari sudut pandang diri kita sendiri, kita akan mengutuki hari kelahiran kita. Kita akan menjadi kecewa. Ya, saya nggak tahu latar belakang Bapak dan Ibu, tapi ketahuilah ketika Tuhan berkata, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ingatlah apa yang Tuhan jadikan atas hidup kita adalah sempurna. Tanamkan hal itu. Jangan tanamkan, saya memang dari dulunya orang miskin, saya dari dulunya memang tidak berpendidikan, saya lahir dari keluarga yang tidak mampu, saya lahir dari keluarga yang bla, dan saya lahir dari keluarga yang B, saya lahir dari keluarga yang C, saya lahir dari yang D, saya lahir dari keluarga ini. Itu cuma alasan kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Itu hanya alasan kita. Kenal Tuhan baik-baik. Kenal Tuhan baik-baik dari cara Tuhan memandang hidup kita. Amin. Terakhir, yang ketiga, kenalilah sesama dari cara pandang Tuhan. Amin. Bagaimana Tuhan cara memandang sesama? Jika engkau ingin orang lain melakukannya, lakukanlah itu juga kepada mereka. Kalau engkau berbuat baik sama orang yang berbuat baik sama kamu, apa untungnya? Orang-orang yang berdosa juga melakukan hal itu. Betul? Saya baik misalnya ya, saya baik sama Bunda aja, karena Bunda baik sama saya, gak ada manfaatnya. Tapi saya baik sama Lalit, karena Lalit pernah nampar saya. 2 jempol. Ada amin? Saya mengasihi Lalit karena Lalit pernah fitnah saya. Cara pandang Tuhan. Saya gak mengasihi Lalit karena Lalit baik sama saya. Lalit setiap minggu kirimin kue, karena Lalit setiap minggu kasih sesuatu sama saya baik sama dia. Ini hopeng saya, teman dekat saya enggak. Ada amin? Bapak dan Ibu, ketika kita memandang dari sudut pandang Tuhan, kita tidak akan menjadi kecewa sama Tuhan. Yohanes Pembaptis, seorang nabi besar, seorang yang melihat Mesias, seorang yang membaptis Mesias, seorang yang lebih besar dari Elia. Tapi kata Tuhan, orang yang terkecil di dalam kerajaan surga. Apa? Bukan. Yang tadi Matius, jangan lebih besar dari Yohanes. Nah, ini adalah ayat penutup. Yuk kita lihat, baca sama-sama yuk. Matius 11 ayat 11. Yohanes itu udah besar loh. Yohanes itu udah besar. Dahsyat, luar biasa. Tapi Tuhan bilang begini penutupnya. 1, 2, 3. Yuk baca sama-sama. Aku tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada, namun wow, kasih bilang wow. Saudara, hukum-hukum Tuhan, kacamata Tuhan akan membawa kita lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yang terkecil dalam kerajaan surga akan lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Bagaimana caranya? Pandang Tuhan dari kacamata Tuhan. Pandang sesama dari kacamata Tuhan. Pandang diri kita dari kacamata Tuhan. Berdamailah dengan Tuhan terlebih dahulu. Berdamailah dengan diri kita. Berdamailah dengan sesama. Amin. Amin. Saya berdoa hari ini, mungkin saya nggak terstruktur menyampaikan firman-Nya, karena saya juga baru dapatnya tadi malam, gitu ya. Mungkin saya nggak rapih menyampaikannya, tapi saya berdoa, Roh Kudus akan menerangi hati kita, ya. Karena hanya Dia yang bisa tahu lebih dalam sebenarnya firman Tuhan. Pemahaman saya terbatas, omongan saya terbatas, tapi Roh Kudus akan membuat kita mampu mengerti firman Tuhan. Yohanes Pembaptis kecewa sama Tuhan. Bapak dan Ibu, tanda-tanya besar dalam hidup kita. Engkau kecewa sama Tuhan pagi ini?
Engkau sudah mulai kecewa sama Tuhan? Engkau sudah mulai bergeser dari kasih-Mu kepada Tuhan? Engkau sudah mulai geser kiri, geser belakang, 2 langkah mundur, terus mundur, engkau nggak tahu. Tuhan bilang mulai ketiga, bicaramu kurang ajar tentang aku. Karena kamu bilang kamu sia-sia beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya, tutup Alkitabnya. Saya nggak akan lama-lama. Tuhan terima kasih. Firman-Mu ajar kami pagi hari ini. Seorang nabi besar, Yohanes Pembaptis Mesias. Dia kecewa. Dengarkan sekali lagi perkataan Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Renungkan firman ini dalam hidupmu. Mari bereskan hidup kita dengan Tuhan. Bereskan hidup kita, cara pandang kita dengan diri kita sendiri. Bereskan hidup kita. Kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukur buat hari kelahiranmu. Bersyukur buat hari kelahiran. Bersyukur atas sesamamu yang mungkin mengecewakan hidupmu. Haleluya, haleluya. Bicaramu kurang ajar tentang aku, kata firman Tuhan. Engkau yang menganggap sia-sia beribadah kepada Tuhan. Mari kita bertobat sama-sama di hadapan Tuhan. Mari bertobat, minta ampun sama Tuhan. Ampuni kami jika ada di antara kami Tuhan menganggap sia-sia, biasa-biasa saja beribadah kepada Tuhan. Tuhan ampuni kami. Dan kami memandang bagaimana cara Tuhan memandang. Terima kasih Tuhan. Sudah berdamai dengan Tuhan, dia akan mudah menyembah Tuhan. Dia akan mudah mengucapkan hal-hal yang baik bagi Tuhan.
Dia mudah mengucapkan dan berkata, Tuhan baik, Bapa baik. Berdamai dengan Tuhan. Kalau engkau sudah lama tidak pernah memanggil Tuhan Bapa, panggil Dia. Ya Aba Bapa, Ya Aba Bapa, Ya Aba Bapa, Ya Aba Bapa, Ya Aba Bapa. Dia Bapamu, Tuhan Bapamu. Ya Aba Bapa, Ya Aba, Ya Aba, Ya Aba. Mari hormati kekudusan Tuhan, hormati kekudusan Tuhan. Bapak dan Ibu, jika engkau ingin didoakan berdamai dengan Tuhan, harus saja tangan kananmu di dadamu. Mari berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan dirimu. Engkau berharga, engkau berharga, engkau diciptakan Tuhan berharga. Di dalam kandungan Tuhan telah tentukan engkau. Hari-harimu tertulis dalam kitab Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau berharga, engkau berharga, engkau berharga. Haleluya, haleluya. Lepaskan pengampunan atas sesamamu, lepaskan pengampunan atas sesamamu. Mungkin dia menyakiti hatimu, dia melukai hatimu, dia menggores hidupmu. Lepaskan pengampunan. Engkau mengampuni, Bapamu yang di surga akan mengampuni. Engkau menahan pengampunan, Bapamu di surga tidak akan mengampuni hidup kita. Tuhan terima kasih, terima kasih. Berdamai. Terima kasih. Semua berdamai dengan Tuhan. Umatnya diperdamaikan oleh darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan kalau kami kecewa. Seringkali kami mempertanyakan, sungguhkah Engkau Mesias? Sungguhkah Engkau Allah penyelamat kami? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan mengatakan, ada yang menahan di dalam hati beban-beban hidup yang begitu berat. Tuhan hanya mau bilang, anakku, aku tahu yang tergelap dari sisimu. Engkau tidak bisa menyembunyikan dari hadapan mataku. Anakku, dengar baik-baik. Jika kau mau menyerahkan sama Tuhan, serahkan pagi hari ini. Aku mengalami hal-hal yang sangat gelap, sehingga aku tidak bisa melihat Tuhan dengan benar. Itu
Aku lahir dari keluarga berantakan, bahkan aku mau digugurkan. Aku mengalami pelecehan ketika kecil. Aku dihajar, aku dibully, aku mengalami penyiksaan-penyiksaan. Yesus, mari saatnya terbuka di hadapan Tuhan. Yesus, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu. Amin. Tuhan, jiwaku untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan jiwanya terbuka, jiwaku terbuka untukmu. Bapak dan Ibu, Tuhan kuat, mau umatnya layak. Jangan ada yang sembunyikan di hadapan Tuhan. Lepaskan Tuhan. Serahkan hidup kami semua ke dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan selalu mengajar umatnya, jika engkau berdoa masuk ke dalam kamarmu, karena Allahmu di tempat yang tersembunyi akan mendengarkannya. Terima kasih. Kalau engkau angkuh, ada keangkuhan, ada kesombongan, akui di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bertumbuhlah wahai umatku dalam mengenakan aku. Bertumbuhlah umat Tuhan dalam mengenakan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tidak ada yang terlalu gelap bagi Tuhan, tidak ada yang terlalu dalam. Tuhan, terima kasih. Dekat Dia, semua dekat Bapakmu di surga. Rasakan, kalau kau merasakan aliran di daerah punggungmu, merasakan dingin, ingat Roh Kudus bisa kau rasakan kehadirannya.
Kuri bisa merasakan kehadiran-Nya. Yesus, terima kasih. Amin. Jika ada yang memberontak dalam dirimu, ingat Tuhan ada besertamu. Amin. Ya, amin. Benar Tuhan. Ya Tuhan, kami dilepaskan, kami dipulihkan, kami berdamai dengan Tuhan. Kami tidak kecewa dengan Tuhan. Ya, amin. Terima kasih. Jesus, You are my Lord. Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja. Terima kasih. Jiwaku terbuka dalam nama Yesus. Sebentar kita akan dengarkan pengumuman. Shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Atas firman yang telah disampaikan oleh Bapak Oka Sanadi, kami ucapkan terima kasih dan kami selalu berdoa semoga Tuhan Yesus selalu memberkati Pak Oka, Bu Mega, Caca dan Cici dengan segala berkat-berkat yang terbaik dan berkat-berkat berlimpah dari Tuhan Yesus. Amin. Ada jemaat yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kita di sini beribadah di GBI Katedral Damas. Ya, di samping Pak Simamora, silakan berdiri Pak, kami menyambut Bapak untuk hadir selalu bersama-sama dengan kami Pak beribadah di GBI Katedral Damas Pak. Kami tunggu kehadirannya di minggu berikutnya. Mungkin ada uang yang tolong isi Pak ya, biar kami mudah menghubungi Bapak kembali. Terima kasih Pak. Berikutnya, ini saya nggak bosan-bosan untuk mengingatkan kembali ya. Nah, per minggu ini, siapa yang sudah punya KKJ? Per minggu ini, siapa yang sudah punya KKJ? Siapa yang sudah punya KKJ? Sudah bertambah, puji Tuhan, tapi masih banyak yang masih belum. Ya, tolong nanti diisi KKJ-nya. Formnya nanti bisa diangkat sama Pak Robert, kemudian tolong isi juga KKJ, kemudian persyaratan mengisi KKJ harus sudah dibaptis Tuhan dulu, ya Pak. Jadi tolong dilengkapi juga KKJ-nya, kemudian surat baptisnya juga tolong diisi, kemudian serahkan ke Pak Robert agar kami bisa nanti punya data yang lengkap dari Bapak dan Ibu semuanya. Bisa disiapkan ya Bapak dan Ibu ya. Bisa ya, mudah-mudahan minggu depannya kita yang angkat tangan sudah lebih banyak lagi. Bahkan kalau bisa semuanya sudah angkat tangan. Amin. Puji Tuhan. Ibadah raya di GBI Katedral 3 kali, pertama jam 8 sampai jam 10 ya, sekarang sama-sama kita di sini. Kemudian di samping kita ada ibadah anak-anak kerajaan Allah jam 8 sampai jam 10 juga. Dan setelah itu kita akan ada ibadah generasi berkemenangan ya, jam 10.30 sampai dengan jam 12.30. Menara 2 kita ada 2 kali, jam berapa? Ada di depannya. Selasa jam 8 sampai dengan setengah 9, pada hari Sabtu jam 7 sampai jam 8 ya. Tolong hadir di salah satu menara 2 ini ya. Silakan saja, kalau bisa hadir kedua-duanya lebih bagus lagi, tapi diharapkan kehadiran di dalam salah satu menara 2 yang ada di depan ini. Untuk jadwal kul, pertama kul Abraham. Kul Abraham minggu ini diadakan hari Kamis jam 19.30 di rumah Pak Robert. Kemudian kul Ishak diadakan setiap hari Kamis jam 19.30. Minggu ini diadakan di rumah Pak Rio Bu Maria di klaster Parthenon.
Kemudian untuk Kul Daud, minggu ini diadakan setiap hari Kamis jam 19.30. Minggu ini diadakan di rumah Pak Simamura Bukit Hitam. Dan kemudian hari ini kita dilayani asernya dari Kul Daud. Ya, terima kasih Pak Magun Buddha yang sudah melayani. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu dengan berkat-berkat yang berlimpah. Amin. Minggu depan aser akan dilayani dari Kul Salomo. Ya, Kul Salomo, siap-siap ya Kul Salomo. Nah, Kul Salomo diadakan juga tiap hari Kamis jam 19 kalau Kul Salomo jam di rumah Pak Yesaya di Plaza Catalonia. Kemudian Kul Batra Kasih diadakan setiap hari Sabtu jam 19 di rumah Pak Hondo. Minggu ini di rumah Pak Hondo di Pur Sentosa. Untuk Kul Anugerah diadakan setiap hari Rabu jam 19.30 setengah 8 di rumah Pak Ayung atau Bu Leni di Jababeka. Untuk Kul Dewasa Muda diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 di gereja. Kemudian Kul Gideon diadakan setiap hari Jumat jam 6 sore di gereja. Ya. Kemudian untuk Kul Mahasiswa diadakan setiap hari Rabu jam 18.30 juga di gereja. Dan Kul Kids diadakan setiap hari Rabu juga jam 15.30 atau setengah 5 di gereja kita juga. Ya, hadir dalam salah satu pertemuan Kul yang tadi. Nah, Bapak mungkin dekat dengan rumah Pak Simamura, berarti nanti hadir di Kul Daud. Ya, yang baru hadir tadi Pak. Silakan. Ya, silakan. Nah, jadi nanti tolong hadir. Bagi yang belum bergabung dalam salah satu Kul, tadi saya sebutkan tadi, diharapkan untuk hadir dalam salah satu Kul yang saya sebutkan tadi ya. Nah, kemudian bazar, pasti semuanya sudah lapar kan ya. Nah, setelah ini kita akan ada bazar tiap minggunya, dan semua keuntungan dari kegiatan bazar ini akan kita persembahkan untuk kegiatan gereja kita. Ya, kegiatan gereja apa? Yang paling dekat apa? Ulang tahun gereja kita tanggal 16 September. Berarti tinggal 13 hari lagi, tidak sampai 2 minggu lagi. Ya, temanya apa? Temanya ada di depan. Satu hari. Kita baca sama-sama, satu hari. Menangkan jiwa, ya. Asal luar biasa, terima kasih. Ini hasil karya Asal memang luar biasa, kita bukan buat Asal. Ya, warna-warninya, kemudian ada glitter-nya dan yang luar biasa sekali ya. Kita sudah punya tema yang sangat luar biasa ini, dan waktunya tinggal 2 minggu lagi. Dan kita bersama-sama yakin bahwa semuanya sudah menyiapkan acara yang sangat-sangat luar biasa dan sangat memberkati nanti memuliakan Tuhan. Ya, pertama PBI-nya sudah siapkan beberapa lagu, kalau salah ada 2 lagu ya. Kemudian PBI-nya juga sudah siapkan drama kan, ya, ibu-ibunya luar biasa. Kemudian juga anak-anak mudanya sudah siapkan film juga. Tapi Pak Oka berharap nanti anak-anak ini bukan hanya film, tapi juga ada live juga di sini Pak ya. Kemudian anak sekolah minggu juga, saya yakin ya, Bu Mega dan Bu Mali juga sudah siapkan untuk anak sekolah minggu juga. Jadi nanti kita juga sudah siapkan segala hal yang luar biasa semua. Dan kemudian yang ada luar biasa lagi, nanti akan ada lomba tumpeng antar Kul. Ya, siap-siap ya. Nanti Bu Dina akan menyiapkan prosedurnya, persyaratan apa saja. Kemudian nanti minggu depan kita akan bagikan. Ya, kira-kira persiapan apa saja yang harus disiapkan oleh masing-masing Kul. Ya, perlombaan antar Kul nih, ya. Intinya apa nanti? Perlombaan utamanya itu lain adalah unity. Nah, bagaimana nanti pada saat buat tumpengnya, unity-nya bagaimana? Ya, nanti seru tuh pasti itu. Apalagi nanti kalau misalnya sekarang ada Pak Oka lagi yang punya sorak-soraknya si Pak Oka yang bikin tumpeng. Sorak-soraknya pasti akan seru sekali ya. Jadi siap-siapnya nanti kita akan sama-sama siap-siap. Pastikan pastikan semua nanti sampaikan ke dalam setiap Kul bahwa kita akan ada ulang tahun gereja sama-sama hadir pada tanggal 16 September nanti pada jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam ya. Itu Kulnya. Dan kemudian yang ini yang berbeda lagi ya. Ini adalah acara kemarin waktu refreshing Guber. Nah, Pak Oka di mana? Di mana? Di sini. Luar biasa ini Pak Oka, kemudian Pak Robert, Pak Niko, dan anak buahnya Pak Hondo juga ada. Terus kemudian anak mudanya, kemudian memang luar biasa, view-nya luar biasa, segala pemandangan luar biasa, dan pada berenang semua lagi. Luar biasa semua, ibu-ibu juga di sini, cuman ibunya nggak ikut kemarin. Nah, tapi kita lihat sini memang kebersamaan luar biasa dari keluarga Geber sangat luar biasa sekali. Ya, nanti kita semua juga akan buat acara seperti ini, bukan hanya Geber tapi semuanya. Ya, siap-siapnya kita buat yang luar biasa lagi buat semuanya. Ya, nah itu terus. Oke, nah sekali lagi kita baca sama-sama tema kita 1, 2, 3. Satu hati menangkan jiwa.
Semua siap untuk menangkan jiwa bagi Tuhan? Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan, saudara. Bapak, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan nama-Mu makin dimasyurkan Tuhan. Haleluya. Amin. Sungguh Bapa, kami katakan kepadamu Tuhan, ada janji Tuhan seperti yang Kau katakan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini Kau mengingatkan kami Bapa, Engkau menegur kami sebagai anak Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berharga di mata-Mu dan mulia. Engkau mengasihi kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau dalam hidup kami Tuhan, seringkali kami kurang ajar kepadamu Bapa. Terima kasih Engkau mengoreksi kami. Kami mengetahui Tuhan bahwa Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, hingga Engkau mengingatkan kami perkara ini Tuhan. Hidup kami mau berubah Tuhan. Kami mau memperbaiki hidup kami Bapa. Kami mau menjadi yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan melalui hidup kami Bapa, hati-Mu disukakan Tuhan, hati-Mu disenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau berdoa Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah membawakan firman-Mu untuk Pak Oka Tuhan. Terus Tuhan pegang tangannya Bapa. Urapi tutup bungkus Tuhan keluarga ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biar sungguh Tuhan kasih karunia-Mu terus melingkupi keluarga Pak Oka Tuhan. Engkau yang memakai dia semakin hari semakin indah dalam pandangan-Mu Bapa. Dan biar melalui hidupnya, hidup keluarganya Tuhan, banyak jiwa-jiwa datang kepadamu Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan,
untuk hamba-Mu Tuhan yang Kau percayakan untuk mengembalakan kami di tempat ini. Kau berkati Padani Tuhan, Kau berkati Bunda Tuhan, Kau berkati anak-anak mereka Bapa. Kami tahu Tuhan, kekuatan mereka terbatas, kemampuan mereka terbatas. Tapi Engkau Tuhan yang sudah mengutus mereka Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan dalam mengembalakan kami semua Tuhan. Biar setiap kami Tuhan, domba-domba yang Engkau percayakan untuk mereka gembalakan Tuhan, tergembala sempurna Tuhan. Kami tidak hanya menjadi anak-anak domba Tuhan, tapi kami tumbuh menjadi domba-domba yang sehat, domba-domba yang dewasa di hadapan-Mu Tuhan, domba-domba yang sanggup Tuhan melakukan perkara-perkara yang dahsyat bersama dengan Engkau Tuhan. Mari Bapa, bangkitkan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, tumbuh menjadi dewasa rohani di dalam Engkau. Bukan hanya makanan-makanan ringan, bukan hanya makanan-makanan yang lembek Tuhan, tapi kami siap Tuhan menanggung perkara-perkara yang dahsyat bersama dengan Engkau. Beri hikmat kepada kami Tuhan, beri jalan keluar dalam setiap kami menghadapi masalah. Buat kami mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Kami mau Tuhan, kami tumbuh menjadi dewasa rohani di dalam Engkau Tuhan. Pengenalan kami akan Engkau bertambah Tuhan. Kami tidak menjadi anak-anak-Mu yang cengeng Tuhan, tapi menjadi anak-anak-Mu yang kuat Tuhan, sanggup menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada. Karena kami tahu Tuhan, dunia bukan semakin hari semakin baik Tuhan, tapi semakin jahat. Dan kami minta kepadamu Tuhan, beri kekuatan, beri hikmat kepada kami di tempat ini Tuhan, agar kami muncul sebagai pemenang di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dengan Engkau Tuhan, kami sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat Tuhan. Kami berdoa Bapa, untuk bangsa ini juga di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk bangsa ini Bapa. Terima kasih untuk apa yang sudah Engkau buat atas bangsa ini. Terus Tuhan, Engkau lakukan perkara-perkara yang dahsyat atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penjagaan, untuk perlindungan-Mu atas negeri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan terus ingatkan Tuhan kepada kami setiap anak-anak-Mu di negeri ini terus untuk berdoa atas bangsa ini di hadapan-Mu Bapa. Biar sungguh Tuhan, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan, itu terjadi atas bangsa kami. Dan biar kami terus Tuhan memelihara keunitian itu Tuhan. Terus kami memelihara itu di dalam Engkau Bapa. Kami berdoa untuk setiap pemimpin bangsa kami, untuk Pak Jokowi, untuk Pak JK Tuhan, untuk setiap para menteri, untuk setiap anggota DPR Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak ada satupun pemerintahan yang tidak berasal dari Engkau. Kami berdoa Tuhan, hati mereka Engkau yang pegang Tuhan. Biar setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan berdasarkan roh yang takut dan hormat akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sejahteralah negeri kami, keamanan terjadi atas negeri ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, untuk setiap hamba-hamba-Mu di negeri ini Tuhan, orang-orang yang memberikan dirinya melayani-Mu di negeri ini, Engkau berkati, Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, Engkau cukupkan setiap kebutuhan mereka. Kami tahu Tuhan, ketika mereka menyerahkan hidup mereka untuk Engkau, ketika mereka melayani Engkau Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Engkau berkati Tuhan setiap hidup mereka Tuhan. Tanda-tanda orang percaya itu menyertai semua orang-orang Tuhan yang Kau utus di negeri ini Bapa. Terima kasih untuk mereka Tuhan. Kami berdoa untuk kota ini Tuhan, untuk Cikarang Bapa. Turun Tuhan, damai sejahtera-Mu atas kota ini Tuhan. Tidak ada kecelakaan, tidak ada roh huru hara atas kota ini Tuhan. Karena ada kuasa Allah yang menaungi kota ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pemerintahan di kota ini Tuhan. Hati mereka Engkau kuasai Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini yang sakit Engkau jamah Bapa, yang sudah mulai jauh dari Engkau, Engkau panggil kembali untuk mendekat Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menguasai hati mereka. Dan kiranya Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan tetap ada atas hidup kami semua Bapa. Kami berdoa Tuhan, mulai dari anak-anak yang terkecil
kecil di tempat ini sampai orang yang paling tua di tempat ini Tuhan mengalami pengalaman pribadi bersama Engkau, dan cinta mula-mula itu tetap ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap ibadah-ibadah yang akan kami lakukan sepanjang minggu ini Tuhan, ibadah-ibadah kul Tuhan. Kami mau Tuhan ada kegairahan baru Tuhan dalam setiap kul-kul yang kami adakan Bapa. Melalui kul-kul itu Tuhan, Namamu dimuliakan, Namamu ditinggikan Tuhan. Dan melalui kul-kul yang ada Bapa, memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan Namamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau pulang Tuhan, dan biar sungguh Bapa, firman yang sudah kami dengar, hadirat Allah yang kami rasakan di tempat ini akan kami bawa pulang, dan kami akan melakukan kebenaran firman-Mu dalam hari-hari ke depan Tuhan. Kami menjadi umat-umat pemenang di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami mau menerima berkat melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam anak-anakmu dan setiap keturunan yang engkau punyai. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus nantiasa menyertai hidup kita, mulai dari pagi hari ini sampai dengan Tuhan Yesus datang kali kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua umat Tuhan yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.